Indonesia terletak pada posisi yang strategis, yakni berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara dunia barat dan timur. Sejak adanya jalur Selat Malaka pada kisaran abad ke-7 Masehi, kapal dari Tiongkok menuju India atau Persia dan sebaliknya pasti akan melewati wilayah Indonesia. Hasil sumber daya alam juga membuat Indonesia menjadi daerah tujuan para pedagang asing. Posisi yang strategis dan perannya dalam perdagangan maritim membuat daerah itu berperan menentukan jalan panjang sejarah Indonesia. Salah satu daerah yang berperan dalam perdagangan maritim di masa lalu adalah Pulau Belitung. Pulau terbesar kedua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diapit Selat Galasa di sebelah barat dan Selat Karimata di sebelah timur. Wilayah perairan Belitung menjadi pintu masuk kapal-kapal yang berlayar menuju Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi. Belitung juga disinggahi kapal-kapal asing yang ingin mengisi perbekalan makanan dan air tawar atau memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sumber air tawar banyak terdapat di daratan yang terletak di wilayah pesisir utara pulau. Persinggahan itu juga menimbulkan kegiatan jual beli antara pedagang yang membawa barang yang dibawanya kepada penduduk setempat. Sebaliknya, penduduk menjual hasil produksinya berupa lada. Selain Belitung, daerah penghasil lada terbesar saat itu adalah Banten, Lampung, dan Pulau Bangka. Sampai saat ini, penduduk Pulau Belitung masih banyak yang bertani lada. Laut di sekitar Pulau Belitung sebenarnya sangat berbahaya untuk dilayari. Banyak celah sempit dan pulau-pulau kecil. Ada pula bagian laut yang dangkal hingga ke pantai yang juga dipenuhi oleh gosong pasir atau karang tebing. Kapal-kapal yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak kandas menabrak bebatuan. Banyaknya temuan bangkai kapal karam di dasar laut menjadi bukti betapa berbahayanya perairan Pulau Belitung. Mereka mungkin karam karena cuaca buruk, dihantam badai, atau juga salah perhitungan atas rute perairan yang penuh bebatuan. Sisa kapal karam ditemukan di berbagai sisi Pulau Belitung. Situs-situs kapal karam bisa ditemui di perairan sebelah barat, utara, dan selatan Pulau Belitung. Kapal-kapal naas itu berasal dari kurun waktu antara abad ke-7 Masehi sampai ke awal abad ke-20 Masehi. Jenisnya ada yang berupa kapal barang atau kargo, kapal uap atau tongkang, baik dari besi maupun kayu. Berbagai benda muatan kapal karam itu bisa menggambarkan kisah sejarah yang pernah terjadi. Di Selat Galasa misalnya, ada sisa kapal karam yang merupakan kapal Arab yang berlayar pulang dari Tiongkok. Kapal ini mungkin mau singgah di Sumatera sebelum menuju Selat Malaka. Kapal itu membawa muatan keramik Tiongkok dari masa dinasti Tang, yaitu dari tahun 618 sampai 907 Masehi. Menyiasati perairan yang berbahaya, di Pulau Belitung akhirnya dibangun 4 mercusuar untuk memandu kapal yang berlayar di malam hari. Semua mercusuar dibangun pada abad ke-19 Masehi, yaitu di masa pemerintahan Hindia Belanda. 3 mercusuar di sebelah barat pulau, 1 di Pulau Lengkuas, 1 di Pulau Mindanao, dan 1 lagi di Pulau Sumedang. Ketiganya dibangun untuk memandu kapal yang datang dari utara atau selatan saat memasuki Selat Galasa. 1 lagi dibangun di Pulau Pesemut di sisi timur Pulau Belitung. Mercusuar ini dipakai untuk memandu kapal-kapal yang melintas Selat Karimata dari utara atau sebaliknya. Kapal besar sulit merapat di Pulau Belitung. Tidak ada dermaga untuk kapal besar di Belitung. Hanya ada terbatas bagi kapal berukuran sedang, sementara kapal besar berlabuh jauh dari pantai. Kegiatan perdagangan akhirnya dilakukan di lepas pantai dengan memakai kapal berukuran sedang. Kapal-kapal kecil berperan untuk masuk ke pedalaman pulau melalui sungai. Mereka dipakai untuk mendistribusikan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di pedalaman. Sebelum jalan darat ada di Belitung, sungai adalah sarana utama penghubung wilayah pedalaman dan pesisir. Melalui sungai, hasil ladang atau hutan dibawa dari pedalaman ke pasar-pasar di pelabuhan. Lewat sungai pula, hasil laut atau barang-barang kebutuhan dari luar Pulau Belitung dipasarkan ke pedalaman. Pelabuhan sungai lantas bermunculan sebagai titik persinggahan seperti di Desa Sijuk, Cerucuk, Sungai Padang di Kabupaten Belitung, dan Desa Balok dan Desa Buding di Kabupaten Belitung Timur.
Terletak di lintasan pelayaran internasional, menjadikan Belitung sebagai wilayah yang terbuka pada dunia luar. Sungai yang dapat dilayari sampai ke pedalaman memberi jalan masuk bagi keterbukaan masyarakatnya. Pemukiman-pemukiman kuno tumbuh di sepanjang aliran sungai, mencerminkan terlibatnya masyarakat Belitung dalam perdagangan maritim terkait pemanfaatan alam lingkungannya. Hal itu juga memperlihatkan hubungan masyarakat Belitung dengan dunia luar melalui jalur sungai. Ditunjukkan dengan pengaruh budaya asing pada pemukiman-pemukiman kuno tersebut. Situs-situs arkeologi dari pemukiman kuno umumnya berdekatan dengan lokasi kapal karam. Ditemukan sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut. Di bagian barat Pulau Belitung misalnya, yaitu di Sungai Sijuk dan Cerucuk, dijumpai situs-situs kompleks pemakaman, pelabuhan kuno, atau perbaikan kapal. Di Belitung Timur, situs-situs semacam itu ditemui di aliran Sungai Buding dan Sungai Balok. Sedang di Belitung Utara, ditemui di aliran Sungai Padang, seperti situs Pangkalan Asam, Kelekak Lanun, Padang Kelarin, Padang Pendam, dan Kolong Timah Belanda. Timbulnya pemukiman kuno di sepanjang aliran sungai sangat terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki Belitung. Selain lada, komoditi unggulan lainnya adalah timah. Timah mulai dieksplorasi di Pulau Belitung dan Pulau Bangka pada abad ke-18. Sungai memegang peranan penting dalam proses produksi dan distribusi sebagai jalur pengangkutan dan pengapalan. Penambangan banyak dilakukan di sungai-sungai dan akhirnya menimbulkan pemukiman-pemukiman pekerja di dekat sungai. Pemukiman kuno di Belitung memperlihatkan kesinambungan pemanfaatan ruang dan lingkungan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam masa yang berbeda. Kelompok masyarakat awal menghuni daratan Belitung pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Mereka hidup dengan bertani seperti lada untuk dibarter dengan barang kebutuhan lain dari luar wilayah Belitung. Kelompok kemudian menghuni pada abad ke-19 sampai ke-20 Masehi. Mereka hidup dari hasil agraris, sementara timah mulai dieksplorasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga memanfaatkan sungai dalam aktivitas kehidupannya. Urang Darat adalah nama salah satu penduduk asli Pulau Belitung. Mereka memiliki karakter budaya agraris. Mereka tinggal di daerah pedalaman dan terletak tidak jauh dari sungai. Urang Darat hidup dari berladang dan mencari hasil hutan, serta membuat peralatan logam untuk pertanian dan pertukangan. Urang Darat masuk suku Melayu. Keterlibatan mereka pada aktivitas kemaritiman di Belitung hanya terbatas pada perdagangan. Mereka inilah yang memiliki ikatan kuat dengan sungai. Sungai dipakai sebagai jalur penjualan hasil produksinya ke hilir dan mengairi ladang-ladang mereka. Masyarakat agraris juga terdapat di Belitung Selatan. Timah tidak dihasilkan di sini. Tidak ada pula sungai yang cukup besar yang dapat dilayari untuk masuk ke pedalaman, yang menyebabkan tidak terbentuknya urat nadi perekonomian maritim yang bertumpu pada hubungan laut sungai. Komoditi lokal yang diperdagangkan masyarakat Belitung Selatan ini antara lain gula aren dan tikar pandan. Keduanya merupakan kelebihan pasokan dari kebutuhan mereka sendiri yang ditukarkan dengan barang kebutuhan lain yang tidak dibuat orang setempat. Posisi mereka dalam perdagangan maritim hanya sebagai konsumen. Selain urang darat, di Belitung terdapat pula sekelompok masyarakat berbudaya bahari, yaitu suku Sawang. Mereka dikenal sebagai urang laut atau pengembara laut. Mereka kerap dianggap sebagai penduduk asli Belitung. Mereka memang sejatinya orang laut yang hidup di atas perahu dan bergantung pada laut. Mereka aktif dalam perdagangan maritim di Belitung. Komoditas utamanya adalah hasil tangkapan laut. Suku Sawang kini banyak yang sudah menetap di darat atau tepi pantai. Tidak banyak lagi yang berumah di atas perahu. Meski demikian, mereka tetap memanfaatkan lingkungan laut dalam kehidupannya. Pemukiman suku Sawang dapat dijumpai di berbagai bagian Belitung. Ketika timah mulai dieksplorasi di abad ke-19 Masehi, penghuni daratan Belitung semakin bertambah. Mereka adalah kelompok masyarakat pendatang yang kemudian menetap, yaitu para pedagang atau disebut urang dagang Melayu asal Palembang, Bangka, Lingga, Kalimantan atau Sulawesi, serta para pekerja tambang yang berasal dari Tiongkok. Kelompok tambang dari Tiongkok ini banyak bermukim di daerah-daerah pesisir. Hubungan mereka dengan urang darat di pedalaman terjalin melalui sungai. Urang dagang inilah yang memperkenalkan barang-barang berbahan logam kuningan
kepada orang darat. Di masa Hindia Belanda, saat eksplorasi timah dilakukan secara masif, terjadilah perubahan pada masyarakat Belitung. Jaringan jalan darat dibangun Belanda untuk mengangkut timah. Pemukiman orang darat yang semula di dekat sungai dipindahkan ke pinggir-pinggir jalan. Orang darat mulai berkurang tergantung pada sungai. Peran sungai diganti dengan jalan darat sebagai jalur distribusi dan mobilitas. Namun, orang darat tetap menjalani kehidupan agrarisnya. Mereka tetap berladang dan pergi ke hutan untuk mencari damar atau gaharu. Industri timah yang mengubah aspek kehidupan masyarakat Belitung tidak mencabut akar budaya orang Belitung. Suku Sawang atau orang laut, meski sudah menetap di darat, tetap berorientasi pada pantai dan laut. Mereka masih mengadakan tradisi buang jong yang bermuatan budaya bahari. Sementara orang darat juga masih menyelenggarakan tradisi yang lekat dengan budaya agraris mereka, seperti Maras Tahun atau Nirep Nanggong. Acara ini dilakukan sebagai ungkapan syukur mereka atas hasil panen ladang atau tangkapan ikan. Belitung adalah pulau strategis dalam jalur perdagangan maritim. Dalam skalanya sendiri, Belitung juga menjadi titik singgah dan membuat hasil bumi, hutan, dan tambang Belitung menjadi bagian dari komoditas internasional. Dari sini, terlihat pentingnya keberadaan sungai yang menjadi jalur distribusi. Sungai juga membuka Belitung dari dunia luar. Tapi dengan akar budaya yang sudah tertanam kuat, orientasi hidup masyarakat Belitung tidak serta-merta tercerabut. Mungkin sikap seperti ini juga terjadi di berbagai tempat di Nusantara.